Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu besaran dan satuan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, di pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Di antaranya, yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan apa itu pengukuran. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan apa itu besaran. Kemudian macam-macam besaran, terus apa itu satuan, kemudian perbedaan dari satuan baku dan satuan tidak baku, dan yang terakhir akan ada sebuah percobaan. Nah, nanti dari percobaan itu kalian harus bisa mengetahui contoh dari satuan baku dan satuan yang tidak baku. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari 3 proses penyelidikan IPA. Ada yang masih ingat apa aja 3 proses penyelidikan IPA? Ayo, ada yang masih ingat? Diingat-ingat lagi. Yang pertama, itu adalah pengamatan. Kemudian yang kedua, membuat inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Nah, di proses penyelidikan IPA yang pertama, itu kan melakukan pengamatan. Biasanya untuk mendukung pengamatan, kita akan sering melakukan pengukuran. Nah, pengukuran itu dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Di hari ini kita akan belajar pengukuran, kemudian nanti ada besaran dan juga satuan. Oke, pertama-tama kita akan belajar dulu tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apa itu pengukuran? Jadi, pengukuran itu adalah membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai satuan. Maksudnya adalah, coba kita cermati gambar di bawah. Ada 2 orang anak yang sedang mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan mereka. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengukuran adalah membandingkan nilai besaran yang sedang diukur, yaitu panjang meja, dengan besaran lain yang sejenis, yaitu jengkal tangan mereka. Nah, nanti jengkal tangan itu akan dipakai sebagai satuan. Gitu. Nah, nanti pengertian besaran dan juga satuan akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Nah, di sini ada contoh lagi supaya kalian bisa lebih paham tentang apa itu pengukuran. Jadi, misal kalian melakukan pengukuran panjang meja. Ngukurnya pakai 2 pembanding, yaitu pakai penggaris dan yang satunya pakai jengkal. Nah, misalkan yang pakai jengkal berarti kalian harus membandingin panjang meja dengan panjang jengkal kalian, ada berapa jengkal. Sedangkan kalau pakai penggaris nanti dibandingin panjangnya meja itu ada berapa senti, kayak gitu. Nah, nanti panjang mejanya itu adalah sebagai besarannya. Kemudian misalkan hasil pengukuran pakai penggaris itu hasilnya 120 cm, berarti 120-nya itu adalah nilai hasil pengukurannya, kemudian sentinya itu adalah satuannya. Nah, sedangkan yang pakai jengkal itu panjang mejanya itu adalah besaran, kemudian hasilnya yang 8 jengkal, 8-nya sebagai nilai hasil pengukuran dan jengkalnya itu sebagai satuan. Di sini ada beberapa kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama ada mengukur panjang sepatu menggunakan penggaris. Kemudian mengukur massa benda. Kalau mengukur massa itu pakai neraca atau timbangan. Kemudian yang ketiga itu ada gambar jam tangan, berarti dipakai untuk mengukur waktu. Dan yang terakhir, yang paling sering kita pakai sekarang di masa pandemi ini adalah mengukur suhu tubuh pakai termometer. Gitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu besaran. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan memiliki satuan. Contohnya panjang, waktu, massa, luas, dan volume. Kayak tadi panjang itu kan bisa diukur, terus punya nilai. Misalkan tadi panjang mejanya 120 cm, nilainya 120 dan satuannya dalam centimeter. Berarti dia punya nilai, punya satuan dan bisa diukur. Contoh yang termasuk bukan besaran itu kayak rasa. Jadi kayak rasa makanan, misal asin, asam, manis, itu kan dia nggak bisa diukur, nggak punya nilai dan nggak punya satuan. Jadi itu nggak bisa dikatakan sebagai besaran. Gitu ya.
Selanjutnya, besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi, emang satuannya udah diciptakan untuk besaran itu. Besaran pokok itu nanti ada 7. Ada 7 jenis besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok. Sedangkan selain 7 besaran pokok itu, semuanya termasuk ke besaran turunan. Nah, apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Jadi diturunin dari besaran pokok. Gitu. Oke, seperti yang udah Ibu jelasin di depan tadi, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya udah ditetapkan atau sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ada 7 besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok. Dan selain 7 besaran pokok ini, semuanya masuk ke besaran turunan. Jadi kalian ngafalinnya itu yang 7 besaran pokok ini aja. Yang selain itu pasti masuk ke dalam besaran turunan. Nah, apa aja besaran-besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok? Itu ada jembatan keledai atau cara mudah buat kalian itu bisa ngafalin macam-macam besaran pokok, yaitu disingkat pakai jiwa SMP. C-nya itu adalah jumlah zat, satuannya dalam mol. I-nya itu intensitas cahaya, satuannya dalam candela. W-nya itu waktu, satuannya dalam second atau detik. Kemudian A-nya itu adalah arus listrik, satuannya dalam ampere. S-nya itu adalah suhu, satuannya dalam Kelvin. Kalau sehari-hari suhu itu kita pakainya dalam Celcius, tapi kalau secara internasional itu pakainya dalam Kelvin. M-nya itu massa, satuannya dalam kilogram. Kemudian P-nya itu adalah panjang, satuannya dalam meter. Nah, di sini nggak hanya panjang aja, tapi kayak lebar, tinggi, tebal, jarak itu juga sama dengan besaran panjang. Jadi kayak misalkan jarak dari rumah ke sekolah itu 2 km. Nah, itu termasuk besaran panjang gitu. Lebar buku misalkan 12 cm itu juga termasuk besaran panjang. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung kalau ada lebar, tinggi, tebal, jarak atau sesuatu yang menyatakan panjang itu sama dengan besaran panjang. Gitu. Ada yang masih ingat apa tadi besaran turunan? Nah, besaran turunan tadi kan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Dan besaran pokok tadi kan jumlahnya ada 7 yang jiwa SMP tadi. Jadi selain yang jiwa SMP tadi, semuanya masuk ke besaran turunan. Di sini ada beberapa contoh besaran turunan. Yang pertama itu ada luas. Nah, kalau misalkan kita mau tahu luas itu diturunkan dari besaran pokok apa, itu bisa dilihat yang pertama dari satuannya. Jadi kan luas ini satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, meter itu tadi satuan dari besaran apa? Panjang kan? Jadi, si luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Gitu. Contoh lagi, misalkan yang nomor 3 itu massa jenis. Massa jenis kan satuannya kilogram per meter pangkat 3. Nah, kilogram tadi satuan dari besaran pokok berupa massa. Sedangkan yang meter pangkat 3, meter itu kan satuan dari besaran pokok yang panjang. Berarti massa jenis diturunkan dari besaran massa dan panjang. Kayak gitu. Atau yang kedua, kalau misalkan pengen ngelihat diturunkan dari besaran apa itu bisa dilihat dari rumusnya. Jadi pakai rumus, kayak misalkan kecepatan. Mencari kecepatan dulu pas SD udah pernah kan, pas SD rumusnya apa? Nyari kecepatan. Jarak dibagi waktu. Jarak itu termasuk sama dengan panjang kan tadi. Terus waktu itu kan berarti dari besaran waktu juga. Jadi berarti kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Kayak gitu. Jadi bisa dilihat dari rumusnya atau dari satuannya. Yang penting kalian paham aja dituruninnya kayak gimana. Gitu ya. Jadi hasil pengukuran suatu besaran itu kan pasti ada satuannya. Dan satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran itu bisa beda-beda. Jadi satu besaran itu dapat dinyatakan dalam beberapa satuan. Misalkan lebar ruang kelas itu kan satuannya bisa pakai jengkal, hasta, depa, langkah, meter, yard, kaki, sentimeter, inci, dan lain sebagainya. Contoh lain, misalkan suhu tubuh atau suhu ruangan itu kan bisa dinyatakan dalam Celcius, bisa juga dalam Kelvin, Fahrenheit, Reaumur, kayak gitu. Jadi dalam satu besaran itu, satuannya itu ada bisa macam-macam. Gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu satuan.
Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan itu dibedakan menjadi dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional, dan satuan itu akan memberikan hasil yang sama walaupun pengukurannya nanti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi misalkan ada beberapa orang yang ngukur panjang meja pakai meteran. Nah, nanti hasilnya pasti akan sama. Kalaupun beda, itu pasti cuman selisih dikit gitu aja. Beda dengan satuan yang tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum, dan nanti akan memberikan hasil yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Contohnya misalkan ngukur panjang mejanya pakai jengkal. Nanti ukuran jengkal tangan satu orang dengan orang lainnya itu kan beda, jadi nanti hasilnya pasti beda. Kayak misalkan yang ukur anak kecil sama orang dewasa, itu pasti hasilnya akan beda jauh. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran, dan satuan itu dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku itu apa? Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional dan akan memberikan hasil yang sama walau pengukuran dilakukan oleh orang yang beda. Jadi, kalau misalkan orang satu dengan orang lainnya mengukur benda yang sama, itu pasti hasilnya akan sama. Beda dengan satuan yang tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum, dan hasilnya itu bisa beda-beda antar satu orang dengan orang lainnya. Gitu. Seperti yang udah Ibu jelasin sebelumnya, bahwa dalam satu besaran itu bisa dinyatakan dalam beberapa satuan, kayak besaran panjang kayu ini. Nah, ini kan satuannya ada yang dalam panjang ranting, terus ada juga dalam jengkal dan dalam sentimeter. Di antara tiga satuan ini, mana yang termasuk ke dalam satuan baku dan mana yang termasuk satuan nggak baku? Ya, jadi yang termasuk ke dalam satuan baku itu yang dalam sentimeter. Kemudian yang jengkal dan panjang ranting itu termasuk ke dalam satuan tidak baku. Karena kalau misalkan nanti panjang ranting yang dipakai itu beda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, pasti hasilnya beda. Terus jengkal orang satu dengan lainnya itu kan ukurannya beda-beda, nanti hasilnya juga pasti berbeda. Jadi yang termasuk ke satuan baku itu adalah yang hasil pengukuran pakai meteran dalam sentimeter. Yang tidak baku yang pakai panjang ranting dan jengkal. Itu ya. Berdasarkan apa yang udah kita pelajari di depan tadi, pada kegiatan pengukuran itu pasti terdapat tiga hal berikut. Yang pertama itu pasti ada besaran yang diukur. Kemudian yang kedua ada nilai hasil pengukuran. Dan yang terakhir ada satuan sebagai pembanding yang digunakan pada alat ukur tersebut. Nah, kayak contohnya tadi, misalkan ukur panjang kayunya itu adalah besaran. Kemudian hasil pengukurannya itu adalah yang angkanya. Jadi kayak misalkan itu 100 cm, 100-nya adalah nilainya. Atau yang pakai jengkal itu misalkan hasilnya 4 jengkal, berarti 4-nya itu adalah nilainya. Nah, yang satuan itu yang dalam sentimeter atau yang dalam jengkal. Berdasarkan apa yang udah kita pelajari tadi, itu diperoleh bahwa pada kegiatan pengukuran pasti terdapat tiga hal berikut. Yang pertama, besaran yang diukur. Yang kedua, nilai hasil pengukuran. Dan yang ketiga adalah satuan. Satuan itu sebagai pembanding yang digunakan pada alat ukur. Nah, misalkan hasil pengukuran suatu panjang kayu itu dinyatakan dalam 100 cm atau pakai jengkalnya itu hasilnya 4 jengkal. Nah, di sini panjang kayu itu adalah besarannya. Kemudian yang nilainya itu yang berupa angka. Jadi yang 100 atau yang pas pakai jengkal itu yang 4-nya itu adalah nilainya. Sedangkan satuannya itu adalah yang dalam sentimeter atau yang jengkalnya itu. Paham ya? Sekian materi untuk pertemuan hari ini. Sekarang ada tugas untuk mengerjakan LKPD. Jadi LKPD kemarin kan udah Ibu jelasin lembar kerja peserta didik. Nah, topik LKPD hari ini itu adalah satuan baku dan satuan tidak baku. Nanti LKPD-nya bisa kalian download di Google Classroom. Nah, untuk mengerjakan LKPD itu, yang pertama, pahami tujuan dari LKPD tersebut. Kemudian yang kedua, nanti siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Terus, baca dan pahami langkah kerja.
lalu lakukan percobaan sesuai langkah kerja yang sudah ada di LKPD. Kemudian yang keempat, tuliskan hasil percobaan kalian pada tabel data hasil. Selanjutnya, kerjakan pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, dan yang terakhir nanti buatlah kesimpulan. Di bagian terakhir LKPD itu kan nanti ada membuat kesimpulan. Nah, cara buat kesimpulan itu, kesimpulan harus disesuaikan dengan tujuan. Jadi misalkan di tujuan LKPD itu ada 2 tujuan, berarti nanti kesimpulannya juga 2. Kalau ada 1 tujuan, berarti nanti kesimpulannya 1. 3 tujuan, berarti kesimpulannya juga 3. Dan kesimpulannya itu ngikutin kata-kata yang ada di tujuannya. Jadi misalkan tujuan dari LKPD satuan nanti adalah melalui percobaan, peserta didik dapat mengetahui contoh dari satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, nanti contoh kesimpulannya adalah berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa contoh dari satuan baku dan satuan tidak baku adalah apa aja, kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan tujuannya, dan kalimatnya itu biasanya ngikut dari tujuannya aja. Gitu ya. Jadi nanti Ibu share LKPD-nya itu berupa Word dokumen, dan kalian bisa langsung mengerjakan di Word dokumen itu aja. Jadi nanti kalian edit-edit, itu ya. Atau misalkan nggak ada komputer atau HP buat ngedit di Word dokumen, nanti boleh dikerjakan di buku catatan. Yang penting kalian tetap mengerjakan. Terus jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelas. Dan saat melakukan pengukuran itu, silahkan didokumentasikan, bisa berupa foto atau video singkat. Mending foto aja, nanti biar bisa dilampirkan di bagian Word-nya itu. Terus ngirimnya, tugasnya itu nanti dikirimnya ke Google Classroom ya, jadi jangan dikirim lewat WhatsApp, harus ke Google Classroom. Terus batas akhir pengumpulan tugasnya nanti Ibu share di Google Classroom aja. Oke, jadi sekian materi tentang besaran dan satuan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau sesuatu yang masih belum paham, boleh tanya ke Bu Nisa lewat WhatsApp grup boleh, atau mau japri, itu boleh ke Bu Nisa ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara membaca hasil pengukuran di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.